Selamat bertemu kembali mahasiswa Universitas Terbuka di mata kuliah Public Speaking, dan sesi ke-7 ini kita akan membahas mengenai bagaimana menggunakan alat bantu visual. Karena dalam public speaking, alat bantu visual ini sangat berarti, apalagi di era digitalisasi ini. Kalau kita cuma menyampaikan materi tanpa alat bantu visual, kayaknya kayak ada yang kurang gitu ya, kurang menarik seperti itu. Jadi di sini kita akan memperkenalkan alat bantu visual yang efektif, yang disesuaikan dengan besar kecilnya audiens gitu kan. Karena nggak mungkin misalnya audiensnya cuma 1 orang dengan audiensnya yang banyak sekali itu kita samakan, itu tak mungkin. Jadi di sini ada beberapa alat visual yang bisa kita gunakan untuk berpublic speaking. Yang pertama handout. Handout ini biasanya isinya itu tentang garis besar atau poin-poin tentang apa yang kita sampaikan. Biasanya kalau itu dalam bentuk seminar, itu biasanya kita dikasih kayak semacam print out tentang presentasi yang kita sampaikan, atau bisa berupa kalau misalnya dalam satu seminar itu terkait memperkenalkan suatu produk, itu bisa daftar harganya atau brosur, katalog, foto, gambar, dan apapun itu yang bisa membuat audiens ini tertarik dan mengerti lebih dalam tentang apa yang kita sampaikan. Kemudian ada flip chart. Nah, flip chart itu semacam papan tulis yang diberi kertas. Biasanya kan kayak ya bentuknya kayak papan tulis kecil, dikasih kertas, dan itu bisa disimpan sebagai catatan. Nah, jadi audiens bisa mencatat apa materi yang kita berikan. Kemudian ada tabletop flip, atau kayak bentuknya itu seperti folio dengan penjepit, dan biasanya itu dipakai alas untuk menulis. Itu bisa kita gunakan mungkin kita ingin mencatat poin-poin pertanyaan dari audiens, atau kita mencatat poin-poin penting yang ingin kita sampaikan, bisa menggunakan itu. Kemudian model atau barang contoh, istilahnya sampel. Jadi misalnya ini biasanya dilakukan paling sering ya, ini contohnya dalam demo masak misalnya. Biasanya demo masak itu kita akan kasih contoh, misalnya lagi memperkenalkan produk panci. Jadi kita kasih contoh pancinya seperti ini, bentuknya seperti ini, aneka warnanya seperti ini. Kemudian bisa menggunakan properti atau kostum. Nah, biasanya misalnya nih kita selipkan permainan sulap di situ agar bagaimana public speaking kita menarik. Kita misalnya menggunakan games, atau kita menggunakan busana khas suatu daerah yang tujuannya itu adalah untuk menarik atau interaksi dengan audiens kita. Kemudian papan tulis dan papan tulis elektrik. Nah, sekarang juga sudah dikenal dengan menggunakan aplikasi-aplikasi atau tools melalui mungkin laptop atau handphone atau tab. Itu biasanya sudah ada modul atau tools papan tulis elektrik ini. Jadi kita tulis di laptop kita misalnya atau di handphone kita, dan itu akan tampil misalnya di layar. Next, kita ini yang paling sering digunakan, yaitu menggunakan overhead projector. Nah, itu paling sering digunakan dan selalu ada di setiap kegiatan public speaking. Kemudian ada slide atau LCD, itu mirip dengan proyektor tapi sifatnya lebih modern, dimana langsung bisa tersambung dengan perangkat elektronik kita. Kemudian bisa menggunakan video atau televisi, misalnya kita pengen menyampaikan sesuatu dengan menyelipkan video YouTube ya dari internet misalnya. Itu juga bisa menjadi alat bantu public speaking. Dan tentunya multimedia dan komputer. Nah, itu juga pasti sangat penting, dan apalagi di era sekarang ini, dimana ini hampir selalu ya digunakan oleh public speaker dalam melakukan public speaking. Oke, selebihnya itu bisa kalian baca di buku modul. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan diskusi. Sampai ketemu di pertemuan sesi selanjutnya.